Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di video ini saya Dini Adlia Lestari akan membawakan materi tentang bilangan pecahan beserta soalnya pada kelas 5 SD. Silakan ditonton ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut, atau bisa diartikan bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Yang pertama, pecahan biasa. Bilangan pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut dinamakan pecahan biasa. Contoh dari pecahan biasa antara lain 3/4, 1/2, 2/3, 1/5, dan seterusnya. Perhatikan pecahan-pecahan berikut: 2/3, 5/8, 6/12, 15/11, dan 20/13. Pada pecahan 2/3, 5/8, dan 6/12, pembilangnya kurang dari penyebut. Pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut disebut pecahan murni. Pecahan murni dapat disebut pecahan biasa, tetapi pecahan biasa belum tentu dapat disebut sebagai pecahan murni. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Contoh dari pecahan campuran antara lain 1/3, 2 3/4, 7 5/7, dan 2 22/40. Yang ketiga, desimal. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Sebagai contoh, bilangan 7523,145 merupakan bilangan desimal. Bilangan 7523,145 dibaca 7523,145 atau 7523/145/1000. Perhatikan nilai tempat dari bilangan 7523/145. 7 termasuk ribuan, 5 ratusan, 2 puluhan, 3 satuan, tanda koma, 1/1000-an, 4/100-an, 5/1000-an. Makin ke kanan, nilai tempat makin kecil. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda koma digunakan sebelum angka persepuluhan. Perhatikan bilangan desimal berikut. 6/10 sama dengan 0,6. Bilangan 10 pada penyebut menunjukkan satu tempat desimal. 15/100 sama dengan 0,15. Dua tempat desimal. 3/100 sama dengan 0,03. Tempat kedua ditulis dengan menambahkan 0 sebelum tanda koma. 2 514/1000 sama dengan 2,514. Bagian bilangan bulat ditulis sebelum tanda koma. Yang kelima, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oleh karena itu, pecahan senilai dapat ditentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh, 1/2 sama dengan 1 dikali 3/2 kali 3 sama dengan 3/6. Pembilang dan penyebutnya dikali 3. 4/6 sama dengan 4/2/6/2 sama dengan 2/3. Pembilang dan penyebutnya dibagi 2.
Soal nomor 1 tentang penjumlahan pecahan campuran. Penyelesaiannya 1/1/2 ditambah 2/1/3 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. 2 kali 1 ditambah 1 per 2 ditambah 3 kali 2 tambah 1. 3 kali 2 tambah 1 per 3. Kita jumlahkan yang di dalam kurung. 2 kali 1 tambah 1 yaitu 3 per 2 ditambah 3 kali 2 tambah 1 yaitu 7 per 3 sama dengan kita jumlahkan 3 per 2 tambah 7 per 3, tapi penyebutnya harus sama. Ini belum sama ya, 2, 3 belum sama, maka 3 per 2 dikali penyebut 7 per 3, begitu sebaliknya, yaitu 3 per 2 sama dengan 3 per 2 dikali 3 kali 3 per 3, hasilnya yaitu 9 per 6. Lalu yang 7 per 3 sama dengan 7 dikali 2 per 2, di sini 3, di sini 2, yaitu 7 kali 2 14, 3 kali 2 6. Penyebutnya sudah sama kan, kita letak di sini 9 per 6 ditambah 14 per 6. Lalu kita jumlahkan 9 ditambah 14 per 6, hasilnya 23 per 6. Hasilnya pecahan biasa itu 23 per 6. Jikalau kita ubah ke pecahan campuran, hasilnya 3, 5 per 6. 6 dikali 3 18 ditambah 5 23 per 6. Inilah hasilnya. Soal nomor 2 yaitu soal tentang cerita, yaitu hari ini akan diadakan arisan di rumah Bu Rida. Bu Rida akan membuat kue coklat sehingga membutuhkan tepung terigu. Bu Rida membeli tepung terigu 1,5 kg, karena masih kurang, Bu Rida membeli lagi tepung terigu 0,4 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang dibeli Bu Rida? Tepung terigu yang pertama dibeli Bu Rida yaitu 1,5 kg. 1,5 kg. Lalu membeli lagi tepung terigu 0,4 kg, maka kita tambahkan 0,4. Untuk menjumlahkan pecahan tersebut, maka kita ubah sama-sama ke pecahan biasa, yaitu 1/1/2 sama dengan 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1 tambah 1 per 2, hasilnya 2 kali 1 tambah 1 yaitu 3 per 2. Lalu yang 0,4 yaitu 4 per 10, sama-sama dibagi 2, 4 bagi 2 yaitu 2, 10 bagi 2 yaitu 5. Nah, kita letakkan hasilnya 3 per 2 ditambah 2 per 5, yaitu maka kita kali silang. Sama-sama penyebutnya 2 kali 5 yaitu 10 tambah 10. Nah, kita pembilangnya dikali silang. 3 kali 5 15, 2 kali 2 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan 15
ditambah 4 per 10, hasilnya yaitu 19 per 10. 19 per 10 kita ubah ke pecahan campuran, yaitu 19 per 10. 10 kali 1, 10 ditambah 1, 19 per 10. Maka jadi berapa kilogram tepung terigu yang dibeli Bu Rida? Yaitu 19 per 10 kilogram. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dikerjakan mulai dari pecahan paling kiri. Jika jenis pecahannya berbeda, samakan dahulu jenisnya. Untuk pecahan biasa, samakan dahulu penyebutnya. Soal nomor 3 yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini 1,2 dikurang 70% ditambah 1/4. Hasilnya ke persen, maka semuanya kita ubah ke persen terlebih dahulu. Kita tulis terlebih dahulu 1,2 dikurang 70% ditambah 1/4 sama dengan 1,2 kita ubah ke persen. 1,2 yaitu hasilnya 120 per 100 dikurang 70% ditambah 1/4 yaitu sama dengan 25 per 100 sama dengan 120 per 100 yaitu 120% dikurang 70% ditambah 25 per 100 yaitu 25%. Maka hasilnya 120 dikurang 70 ditambah 25 di luar kurungnya persen, yaitu hasilnya 75%. Soal nomor 4 tentang pembagian pecahan. Ibu sedang mempersiapkan kue coklat untuk cemilan sore hari. Ibu mengambil setengah bagian kue coklat. Ibu memotong kue coklat itu menjadi beberapa bagian sama besar. Adele mengambil satu potong kue coklat besarnya 0,1 bagian kue coklat. Berapa potong kue coklat yang disiapkan ibu? Maka kita bagi 1/2 dibagi 0,1. 1/2 dibagi 0,1 sama dengan 1/2 dibagi 1/10. 0,1 sama dengan 1/10. Sama dengan kita kalikan. Dikali dibalik 10/1. Sama dengan 1 kali 10, 10, 2 kali 1, 2. Jadi per 2. 10 dibagi 2 yaitu 5. Berapa potong kue coklat yang disiapkan ibu? Yaitu 5 potong kue. 5 potong kue coklat. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Rumus skala, jarak peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Atau skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Atau jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skala. Soal nomor 5 tentang skala perbandingan. Jarak rumah Wawan ke sekolah 600 meter. Jarak rumah Nino ke sekolah dalam sebuah denah digambar 12 cm. Skala denah tersebut adalah, karena satuan yang biasanya digunakan pada skala adalah cm,
ubah jarak sebenarnya ke sentimeter terlebih dahulu, yaitu kita ubah jarak sebenarnya rumah Wawan ke sekolah 600 meter. 600 meter jika diubah ke sentimeter maka turun 2 tangga, maka dikali 100 sama dengan 60.000 cm. Lalu kita masukkan rumusnya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Yaitu skala sama dengan jarak pada peta yaitu 12 cm dibagi jarak sebenarnya yaitu 60.000 cm. Sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 12. 12 bagi 12 yaitu sama dengan 1 banding 60.000 bagi 12 yaitu 5.000. Skala dena tersebut yaitu 1 banding 5.000. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. See you to next video. Bye.